Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kami membuka hati kami kepadamu, ya Tuhan, untuk ditaburi firman-Mu. Kami menyediakan diri kami untuk diajar dan dituntun, dibawa kepada pengenalan akan Tuhan dan segala kehendak-Mu. Demikian juga bentuklah kami, kerjakanlah, biar hidup kami mencerminkan, menyatakan kepada dunia tentang kemuliaan-Mu, tentang karakter dan watak Tuhan yang wujudkan dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, berbicaralah, kerjakanlah, dan buatlah seperti yang Kau kehendaki. Sungguh kami menyadari bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Bentuklah ya Tuhan. Bentuklah ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam. Baik, saatnya kita akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Ini lanjutan daripada khotbah saya waktu hari kenaikan. Saya merasa hal ini perlu disampaikan karena saya menyadari sebagian besar pada hari itu saya merasa tidak ada saudara atau tidak hadir di kebaktian atau saudara mungkin melalui mengikutinya melalui online gitu ya. Kebetulan juga saya waktu itu juga khotbahnya belum selesai, masih gantung. Jadi dan setelah pikir-pikir, timbang-timbang, gumuli, rasanya ini juga yang akan terus untuk saya sampaikan. Tadi waktu saya konfirmasi dengan pemimpin pujian supaya nanti tolong diangkat satu pujian, yaitu anak cucu kita diberkati begitu ininya. Wah, itu sudah disiapkan Pak, katanya gitu. Dan saya ikuti juga jalannya puji-pujian yang diangkat nampaknya sejalan sebagai peneguhan dengan khotbah yang akan saya sampaikan. Dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Ini tentang lebih lanjut teks tentang kenaikan Yesus. Di balik itu saya merasa juga kebenaran ini perlu disampaikan tentang berkat yang disediakan Tuhan dan dijanjikan oleh Yesus Kristus. Amin. Soalnya banyak saya rasa khususnya ini bulan apa ini? Bulan Juni. Bulan Juli ya. Kenaikan anak-anak kita dari sekolah dan sekaligus juga untuk mendapatkan sekolah yang baru, pendidikan yang baru. Sejalan dengan itu banyak juga kebutuhan dan keperluan yang ada. Jadi banyak orang tua juga bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh dengan pergumulan ya. Jadi seperti Bapak Presiden kita Jokowi bilang jadi garis-garisnya jadi nambah begitu ya. Karena mikirin ininya. Tapi pujilah Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita sedang gumuli dan Tuhan juga mau membuka jalan dan menyediakan pertolongan bagi kita semua. Amin. Jadi temanya ialah berkat yang tersedia dan dijanjikan oleh Yesus Kristus.
Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 berkata sebagai berikut. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat yang tersedia dan dijanjikan oleh Yesus. Kalau sepintas di dalam teks ini, dalam pembacaan yang kita sudah lakukan, hanya satu berkat yang bisa kita lihat secara nyata. Apa itu? Berkat sukacita. Berkat sukacita. Tapi kalau kita mengikuti alur cerita ini ialah hari pada saat kenaikan Tuhan ke surga, tentu dengan diiringi dengan 120 yaitu murid. Sebelum itu, murid-murid khususnya yang 12 dengan penuh duka cita, kekecewaan, frustasi, bahkan kehilangan pengharapan. Oleh karena apa? Karena Tuhan mereka, guru mereka, yang mereka harapkan lebih lanjut sebagai raja, sebagai pemimpin yang akan datang. Di mana lebih lanjut Yohanes dan Yakobus telah meminta melalui ibu mereka untuk supaya mereka diposisikan di sebelah kiri dan kanan Yesus. Tapi semua itu bubar, pengharapan itu, karena Yesus mati di tangan orang-orang pendosa. Tentu membuat mereka juga kecewa dan kehilangan pengharapan. Oleh karena mereka lebih lanjut tidak mengingat, tidak memahami, tidak mempercayai sepenuhnya apa yang telah dikatakan Tuhan, apa yang telah dijanjikan Tuhan. Bicara soal kematiannya, bahwa dia telah berjanji dan bahkan berulang-ulang diberitahukan kepada mereka. Memang dia harus mati, dia harus menderita, dia harus dikuburkan, tetapi dia mengatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan benar, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka semua tidak ada yang percaya. Oleh sebab itu, Yesus di dalam kasih-Nya, karena dia telah memilih murid-murid ini dan juga menetapkan mereka untuk menjadi saksi dan juga yang akan diutus di tengah-tengah dunia ini untuk meneruskan mewartakan berita keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui pengorbanannya. Kemudian dia menjumpai mereka masing-masing, menguatkan, meneguhkan, memulihkan mereka. Kemudian dia menjanjikan beberapa hal. Pertama, di dalam kekecewaan mereka, di dalam ketakutan dan kecemasan mereka, dia mengatakan kepada mereka dalam Injil Yohanes pasal 14, jangan kecewa, jangan tawar hati. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu dan akan membawa kamu ke tempatku. Yaitu berkat janji yang Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tentu dia
mengatakan sebelumnya, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Di samping kehidupan yang kekal, di surga dia juga menjanjikan dan menyediakan juga seorang penolong yang akan menyertai mereka, yang akan menolong mereka, yang akan menghibur mereka, yang akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran, yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan segala karunia-karunia, segala dukungan atau sokongan yang dari Roh Kudus, sehingga murid-murid dapat melaksanakan yaitu amanat agung dan dapat menjadi terang dan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia juga mengatakan kepada murid-muridnya, dia di sana bukan saja menyediakan tempat, dia juga menjadi imam besar yang akan berdoa syafaat, menjadi perantara di hadapan Allah. Ada amin, saudara? Namun pagi ini saya bicara dari sisi yang lain, yaitu berkat yang Tuhan sudah sediakan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Kata berkat dalam bahasa Yunani, eulogia, berarti yang pertama itu mengandung pengertian dalam pembacaan kita pada pagi ini, yaitu berkat yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam ayat-ayat ini tentu ada banyak hal yang memungkinkan kita bisa berbesar hati. Yaitu berkat yang pertama ataupun pengertian daripada eulogia itu yaitu tidak lain. Pertama yaitu kehadiran Allah bersama dengan kita. Demikian juga tentang lebih lanjut suatu kasih karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Jadi berkat itu termasuk lebih lanjut karunia yang dijanjikan oleh Tuhan atau keberhasilan yang diberikan Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita atau Tuhan bersama dengan kita. Itu berkat, saudaraku. Dan yang ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Seperti yang dijanjikan kepada murid-muridnya, aku akan memperlengkapi kamu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi sesuai dengan Kisah Para Rasul yang pertama dan ayat yang ke-8. Kuasa, kekuatan, dan kemampuan yang disebut yaitu dunamis. Kuasa, kekuatan, dan kemampuan itu ada dalam bagian itu. Dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi yang pertama dikatakan pengertian berkat itu yaitu termasuk juga keberhasilan dalam pekerjaan kita. Atau saya ubah sedikit. Jadi kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, beruntung itu kasih karunia Tuhan. Amin. Itu bisa kita lihat umpamanya, contoh, tentu banyak yang atau saya mundur dulu sedikit. Dalam perjanjian lama juga Tuhan memerintahkan yaitu banyak untuk memberkati umatnya, seperti umpamanya yang sering kami atau hamba-hamba Tuhan ucapkan pada saat akhir ibadah,
Seperti yang terambil dalam Bilangan pasal yang ke-6. Saya mengajak kita untuk membuka sedikit. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 dan 26. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat 26. Atau 23 saya baca terlebih dahulu. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang kita lihat di sini yaitu berkat yang sempurna, yang utuh atau yang lengkap, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang dibutuhkan tubuh, jiwa dan roh kita di dalam dunia yang sekarang. Demikian juga berkat yang Tuhan sediakan juga untuk dunia yang akan datang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemuliaannya, hadiratnya meneduhkan jiwa kita. Seperti berkat yang ditawarkan kepada perempuan Samaria dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, yaitu air hidup yang akan memuaskan wanita Samaria ini untuk selama-lamanya. Bahkan yang ditawarkan lebih lanjut bukan hanya katakanlah secangkir air yang dibutuhkan pada saat-saat haus, tetapi ditawarkan itu yaitu air kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Dia bagaikan sumur, bagaikan mata air yang apa? Kalau bahasa Batak, nggak tahu bahasa Indonesia. Marbual-bual kayak itu ini ya. Aku kebingungan dari kemarin itu apa itu istilah bahasa ininya marbual-bual ya. Mata air gitu loh yang keluar dari tanah itu enggak begitu. Itu ditawarkan Tuhan. Karena di Injil Yohanes pasal yang ke-7 37 sampai 39 bahkan menjadi mata air yang makan terus-menerus mengalir dari dalam hatinya. Dalam arti kalau kita menerima, meminum air kehidupan yang diberikan, yang ditawarkan oleh Yesus, bukan saja kita dipuaskan untuk selama-lamanya, tetapi dari kehidupan ini juga akan mengalirkan kehidupan. Artinya bisa juga memuaskan orang lain, seisi rumah kita, keluarga besar kita, tetangga kita, teman segereja kita, lingkungan kita, dan dunia ini cukup dan lebih dari cukup. Amin. Itu berkat. Apalagi Yesus menawarkan kepada perempuan ini, Alkitab memberikan keterangan bahwa enggak benar perempuan yang gonta-ganti suami. Tapi Tuhan dengan penuh kasih sayang, Dia bisa melihat secara mendalam, jauh dalam lubuk hati wanita ini. Memang dia memerlukan kepuasan, memerlukan keteduhan, ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan menunggu di sumur itu, sumur Yakub itu, untuk kedatangan wanita ini.
apalagi kita dengan sengaja, dengan penuh kerinduan, penuh rasa haus datang kepada Tuhan untuk merindukan, untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ada amin. Sekali lagi, kalau kita melihat tentang berkat yang Tuhan sudah sediakan atau keberhasilan dalam pekerjaan, contoh yang dapat kita pakai siapa? Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2 dan 3 ini bicara tentang Yusuf. Waktu dia dikhianati oleh sanak saudara dan dijual. Kemudian dia jatuh di tangan Potifar. Apa kata firman Tuhan pada saat dia ada di sana? Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kalau saudara membaca lagi, banyak lagi hal yang dipercayakan, seisi rumahnya, seluruh hartanya. Amin. Jadi, kalau saudara sungguh ingin mau diberkati dalam usaha pekerjaan saudara, larilah, datanglah, andalkanlah Tuhan Sang Penciptamu. Andalkanlah Yesus. Hormatilah Dia. Dan berikanlah penghormatan juga yang sepatutnya kepada Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang Maha Kuasa dan sumber segala berkat dan pertolongan, sumber segala anugerah yang baik. Amin. Tapi sayang, dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 28 kan dia mengundang, mari kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, atau akan memberikan pertolongan, akan memberkatimu dan sebagainya. Tapi banyak di antara umat manusia, khususnya orang Kristen juga, justru perginya ke gunung apa? Gunung apa yang dekat kita yang di Bogor ini? Gunung Salak, di situ katanya ada kota itu, di bawah Gunung Salak itu katanya. Ada harta karun yang di situ. Enggak tahu pada kerajaan apa katanya. Pergi kepada orang tertentu. Beberapa tahun yang lalu ini sampai Mas Terngiangi Dapikan. Di daerah kampung saya sana Malimping. Ada mbah di situ yang punya ilmu. Daun-daun tertentu bisa diubah menjadi duit tukaran 100.000 atau 50.000. Dan adalah yang terperdaya ceritanya. Tapi untuk mendapatkan ratusan juta ini dia harus juga tanam sekian puluh juta. Dikasihlah daun 3 karung, daun kering. Dengan harapan nanti kalau diikuti petunjuknya beberapa hari diendapin dulu dan sebagainya, baru nanti ceritanya udah bisa dibelanjakan, sudah
berubah menjadi uang. Nyatanya enggak tuh. Dan banyak juga ibu-ibu juga keluarga di masa-masa yang lalu juga tertipu. Naruh 100.000 atau uang diindikan 100.000, nyimpan uang 100.000, nanti jangka seminggu udah 130.000, jangka sebulan, nah, banyak gitu kan, tertipu kan? Karena ingin berkat melimpah dan sebagainya. Padahal sekali lagi Yesus yang di dalam Matius pasal 28 ayat 18, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Penentu yang memegang kendali otoritas di surga dan di bumi. Tetapi sebaliknya sekali lagi kita lebih percaya kepada hanya katanya punya otoritas dan wewenang. Berapa puluh tahun yang lalu di Jatinegara, waktu masa nomor togel, nangka saudara, wah punya cerita di situ, dia jual obat dan ininya supaya dikelilingi oleh banyak. Wah ini Pak yang keluar nanti 2 nomor. 3 nomor, 4 nomor, 3, 5, 7, 2. Tahu berapa satu lembar? Satu nomor cuma 2.000 perak. Sedangkan ini kalau berhasil ratusan ribu. Dalam hati saya, hanya orang yang bodoh, yang tolol, yang tidak mempunyai otak mau beli ini. Tapi saudara, banyak orang yang beli. Sedangkan yang jual apa ini, saya lihat pakaiannya compang-camping, istilahnya enggak meyakinkan lah. Kemudian dalam pikiran saya, kalau toh bisa keluar, dia jamin atau pasti keluar apa yang dia ramalkan, apa yang dia katakan, yang dia jual. Ngapain dia jual sama orang lain? Dia beli aja 2 blok, 3 blok, ya kan? 4 nomor, coba berapa? Ngapain lagi dia cari recehan 22.000? Tapi gitu kan, secara dia pikiran sehatnya. Tapi itulah manusia. Banyak yang ditipu, dibodoh-bodohi oleh dunia ini dan penguasa ilah zaman ini. Padahal sekali lagi seperti tadi, di dalam Yesus Kristus sumber segala berkat dan pertolongan. Amin. Apalagi yang ditawarkan oleh Yesus bukan hanya berkat jasmani, berkat keselamatan hidup yang kekal seperti tadi, hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan, yaitu di surga, di tempat yang tidak ada ratap, tidak ada tangis, tidak ada laknat, tidak ada penyakit, tidak ada sesuatu pun yang membuat kita sedih atau mencucurkan air mata. Itu dia sudah buktikan, bersedia berkorban, rela mati, datang di tengah-tengah dunia ini, dijadikan menjadi pendosa atau penjahat. Untuk itu, saya menantang kita, jangan lagi pergi. Jangan lagi ikuti tawaran dunia ini dan penguasa yang ada di dalamnya. Amin. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 22, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Padahal kalau kita melihat latar belakang, baik tingkat pendidikan, pengalaman, enggak ada pernah pengalaman Yusuf itu belajar ilmu apa itu di menangani orang-orang penjara, ya kan? Tapi sekali lagi, mereka yang beribadah kepada Tuhan, mereka yang mempercayai Tuhan, mereka yang mengandalkan Tuhan, Tuhan yang nanti akan memperlengkapi kita, membekali kita. Ada amin. Saya ungkapkan lagi pengalaman saya. Ini udah beberapa kali ya saya masuk rumah sakit ya. Nggak disengaja loh, atau mungkin juga bisa dengan kesalahan juga. Waktu khususnya dulu lagi pada punya motor yang bagus kan. Ya tabrakan di jalan dan sebagainya. Dan koma dan sebagainya. Tapi yang mau saya ceritakan sekali lagi, saya mendarat di rumah sakit dan sebagainya. Tuhan berkat, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dan sebagainya. Tetapi pulang, saya kata ini sampai sekarang ini sangat-sangat mengejutkan. Saya pulang dari rumah sakit justru bawa duit, saudaraku. Enggak habis duit malah untuk bayar rumah sakit atau justru bawa duit pulang dari rumah sakit. Ajaib ya. Nah, gitulah ceritanya. Kalau kita sekali lagi belajar mempercayai Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, harmai Tuhan, Dia sendiri yang akan turut campur dalam segala hal. Dia juga yang akan memberkati, Dia yang akan mencukupi, Dia yang akan menyediakan. Masih banyak lagi saudara-saudaraku. Dan akhirnya di dalam pasal yang ke-45, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian ayat yang ke-5 dan pasal yang ke-50 ayat 20, Yusuf dipakai Tuhan menjadi pemelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi bukan hanya dia dihidupi, bukan hanya dia diberkati kebutuhannya, rumah tangganya, keluarganya, tetapi hidupnya. Anak muda yang merah-merahan ini, yang masih muda belia, belum punya pengalaman dan sebagainya, tetapi sekali lagi diangkat Tuhan, diposisikan oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu pun dalam hal apa tadi? Pemelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jika dulu Tuhan bisa memakai Yusuf untuk pemelihara hidup, apalagi saudaraku untuk masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Jikalau sungguh kita sekali lagi mau mempercayai Dia, mau mengandalkan Dia, dan mau lebih lanjut hidup seturut dengan kehendaknya dan rencananya. Terlalu sulit enggak bagi Tuhan untuk hanya makan minum kita? Tadi kita udah nyanyi apa lagi tadi? Rambut
di kepala kita tidak satu pun yang gugur, yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Ada di dalam rencana, ada dalam pemeliharaan. Hidup ini adalah perhatian Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 dia katakan, jangan khawatir makan, minum, dan pakaian. Dia bilang, orang-orang yang khawatir itu, orang-orang yang kuatnya atau yang dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan soal makan, minum, dan pakaian itu hanya orang-orang atau gaya hidup orang yang sebenarnya yang kurang percaya. Ya kan begitu ya? Sebelum Tuhan sering lebih lanjut melakukan suatu mujizat kepada mereka-mereka yang datang kepadanya, baik meminta kesembuhan dan sebagainya, Tuhan tanya, apa yang kamu mau untuk aku perbuat kepadamu? Yang buta itu mengatakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata Tuhan apa? Jadilah kepadamu seperti. Enggak ditolak. Enggak ditolak. Makan imannya dikuatkan, diteguhkan, pengharapannya diyakinkan. Ada amin. Yang berikutnya tadi, kehadiran Allah bersama dengan kita. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, ini kata Tuhan kepada lebih lanjut kepada Ishak, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan meneguhkan lebih lanjut apa yang dia janjikan kepada ayahnya Abraham. Tuhan mengatakan, aku akan menggenapinya. Aku akan menyertaimu. Aku akan memberkatimu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 18 kepada murid-murid Tuhan mengatakan begini, aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kecemasan dan kekhawatiran murid-murid tatkala Tuhan mengatakan berpisahkan kembali kepada Bapa. Jangan khawatir, jangan cemas. Aku akan mengirimkan penolong itu yang akan menyertai kamu. Bukan hanya menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Dan kamu tidak akan merasa sebagai yatim piatu yang ditinggal oleh bapa dan ibunya. Malah dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid, dalam kehidupan orang percaya, berarti dia beserta dengan kita di dalam segala keadaan dan situasi. Ada amin. Pada saat tanggal tua juga seperti ini, dia masih ada di situ kan? Ada enggak? Atau udah mulai meragukan Tuhan pada tanggal-tanggal tua? Tuhan itu Allah yang setia atas segala perjanjian, sebagaimana yang kita baca barusan.
Dia ingat apa yang dia janjikan kepada Abraham. Bahwa negeri itu akan diwariskan kepada dia dan kepada keturunannya, dan seluruh bangsa akan beroleh keselamatan melalui keturunannya. Ini oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengakhirinya, saya tinggal akan teruskan juga. Ada beberapa hal yang harus mengalir dari hati kita sebagai respon dan tanggapan kita atas segala apa yang disediakan, yang tersedia dan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi, segala sesuatu yang saudara perlukan, yang saya perlukan dalam hidup ini, di dalam dunia ini, dan juga di dalam dunia yang akan datang, Tuhan sudah sediakan. Amin. Yang pertama, itu semua tersedia dan menjadi bagian kita yang akan kita miliki atau yang akan kita nikmati. Sekali lagi, itu didasarkan atas pengorbanan, kematian, kebangkitan, pengorbanan Yesus Kristus di atas salib itu. Amin. Dan itu tersedia berkat pengorbanannya. Oleh sebab itu, sejalan dengan itu, pastikan bahwa saudara dan saya telah menaruh pengharapan saya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Saya beriman kepada Yesus Kristus. Bahkan saya lebih pastikan saya sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku secara pribadi. Dan dia sudah saya undang masuk dalam hidupku. Saya jadikan menjadi Raja, menjadi Tuhan. Yang patut untuk saya dengar, yang patut untuk saya turuti, dan yang patut untuk saya ikuti. Nah, itu arti Tuhan, saudaraku. Jadi dia menjadi tuan di situ, tuan. Enggak lagi akunya, bukan lagi raja guguknya. Bukan lagi bini, bukan lagi apa lagi, mertua. Yang lebih didengar, yang lebih diturut. Tapi Yesus. Amin. Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, imanilah, percayailah apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disediakan oleh Tuhan. Amin. Ini berarti, saudaraku, Yakobus mengingatkan kita, iman yang benar itu, iman yang hidup itu, yang iman yang membuahkan hasil itu, yang mewujudkan suatu kenyataan. Itu perlu juga langkah-langkah atau tindakan nyata. Artinya apa? Hasil atau buah daripada bahwa kita adalah beriman atau percaya, itu dilihat dalam apa? Tindakannya. Umpamanya di Alkitab dikatakan seorang penabur, petani. Untuk dia mengharapkan panen yang besar. Maka sekali lagi dia harus menyiapkan benih. Sesuai dengan juga apa yang diharapkan. Dia akan membajak, dia akan menanam dan lebih lanjut melaksanakan bagiannya. Dan akhirnya
nanti bisa dia berhasil panen yang besar. Kadang-kadang kita, ya termasuk saya juga, sering mengharapkan banyak, tapi dalam tindakan cetek, kecil. Ya kan begitu ya? Mau untung banyak, tapi kita cuma punya modal 100.000. Ya mana bisa? Makanya beli pisang goreng di Impres ini, mau dijual lagi nanti nih. Itu model bangsa itu ada kadang-kadang modal paling sedikit tapi untung lebih, udah bisa lebih lanjut makan. Ini hasilnya bisa ini, untungnya besar. Enggak bisa lah saudaraku. Alkitab juga sudah mengatakan, apa yang kamu tabur, itu yang dituai. Amin. Kalau kita mengharapkan banyak, atau digenapi apa yang Tuhan sudah janjikan dan sediakan bagi kita, lo datanglah. Dan penuh iman tadi, percaya tadi. Umpamanya kepada Yosua, kalau kita membaca pasal ayat Yosua pasal 1 ayat 3, 5 dan seterusnya. Tuhan sudah menjanjikan kan, lebih lanjut mulai dari akan nanti kepada bangsa Israel. Tetapi kepada Yosua diperintahkan lebih lanjut, kamu harus menjalani, kan begitu ya? Sejauh yang dapat kamu apa? Jalani. Arti dia nih. Nggak bisa dia bilang, ya aduh, Tuhan engkau tahu kan lututku baru dioperasi, nggak mungkin bisa jalan jauh. Ya nggak jadi saudara. Amin. Dia harus berperang. Ya kita ya sering juga mempunyai sikap justru terbalik. Istilahnya di dalam doa kita sih sudah benar mengharapkannya, tetapi lebih lanjut tindakannya. Jadi maaf nih, saya sekali lagi singgung lagi soal keuangan sekalipun. Mungkin ada di antara kita enggak terlalu terlalu sering lah jadi udah agak-agak panas sedikit telinga ini soal uang gitu loh. Tapi saya senang bicarakan uang gitu. Karena apa? Saya tahu kita sangat membutuhkannya, ya begitu ya. Yang menurut yang saya percayai, imani, sekali lagi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kau kasih pemberian tadi dengan yang dipadatkan, digoncang-goncang, itu yang sikap seperti itu, motivasi dan tindakan seperti itu yang unikan kepada Tuhan dan kepada sesama, maka itu juga akan kita. Kalau umpamanya nih, seperti kita memberi persembahan, saudara yang tahu loh penghasilan saudara, saudara yang tahu juga berapa yang saudara berikan dan sebagainya. Saudara sendiri juga tangan apa yang diberikan tangan kanan juga dibilang jangan diketahui oleh tangan apa? Tangan kiri. Tapi cobalah ininya.
secara pertimbangan, secara akal sehat aja manusia juga, aku udah pantas enggak aku memberi seperti ini kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur, sebagai pengakuan saya bahwa semua hasil ini tadi sesuai dengan firman Tuhan tadi adalah kasih karunia Tuhan. Saya nggak tahu lepas berapa yang nilainya, itu urusan saudara. Tetapi yang maksud saya, bagaimana sikap dan pertimbangan hati kita di dalam kita lebih lanjut melakukan ibadah kita. Saya pribadi, maaf nih, saya nggak mau ini kan. Kalau di hari-hari biasa saya jajan, umpamanya katakanlah sekali jajan, ya jajan maksudnya cemil-cemilan begitu, nah ini di warung-warung begitu atau apa gitu loh. Habis 50.000, 70.000 gitu ininya sekali jajan begitu. Atau pernah anak-anak ngajar minum kopi apa semacam Starbucks apalah 50 sekian, gitu ya, agak sedikit agak keselak saya ininya dengannya. Tapi reaksinya itu saya waktu di ibadah gitu loh. Itu seperti diingatkan semua. Lo kemarin aja jajan aja udah. Padahal lo bilang gua Tuhanmu. Kalau gua Tuhanmu, di manakah penghormatanmu sebagai kepada Tuhan? Ya, kayak begitu kan? Karena ada Alkitab begitu kan? Jikalau aku anggap Bapamu, di manakah penghormatan yang sesungguhnya sebagai kepada Bapa? Sekali lagi, ini dari suara hati saya yang ini. Tapi sebaliknya, pada saat saya melakukan apa yang sepatutnya, yang seharusnya, sekali lagi, memang sekali lagi kita tidak akan bisa membalas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, seberapapun yang bisa kita inikan. Tidak akan pernah bisa. Tetapi secara, katakanlah, pikiran ini saja, apakah sudah suatu yang patut? Sekali lagi Tuhan nggak meminta loh secara ininya kepada kita. Dia yang punya segala-galanya kok. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi kembali kepada pokok tadi. Tuhan mau memberkati kita. Seperti yang dia janjikan dalam Matius pasal yang ke-28 juga. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Jangan khawatir kata Tuhan soal makan dan minum dan sebagainya. Tapi dikatakan kata kuncinya, rahasianya untuk kita lebih terpelihara di dalam Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Dalam hal ini berarti dalam kehidupan sehari-hari, apakah saya hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu yang perlu untuk kita gumuli, itu yang perlu untuk kita usahakan. Soal makan, minum, dan kesejahteraan kita dan sebagainya, itu adalah bagiannya Tuhan. Ada amin. Memang di satu sisi dalam kasihnya ada kalanya dia biarkan kita pada saat-saat tertentu lapar. Supaya kita berteriak. Di sisi yang lain lebih lanjut, supaya kita tahu rasanya itu yang lapar gimana. Dengan demikian Tuhan mengajar kita supaya kita juga mempunyai hati yang empati, hati yang peduli, yang berbelas kasihan juga. Bagi mereka yang diperhadapkan hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa diizinkan Tuhan sebenarnya untuk melatih kita, untuk membangunkan iman kita.
dan juga untuk menyadarkan kita tentang fungsi dan peran kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa kita adalah terang, bahwa kita adalah garam dunia. Jangan hanya enak sendiri. Saudara kita yang lain adalah bagian dari tanggungan kita juga. Puji Tuhan, udah kelewatan lagi waktunya. Terima kasih buat istri tercinta yang selalu mengingatkan. Haleluya, mari kita berdoa. Roh Kudus, hamba-Mu tidak bisa melanjutkan menyampaikan firman Tuhan ini bagi segenap umat-Mu yang Kau kasihi yang ada di tempat ini. Engkau saja ya Roh Kudus yang terus menguraikannya, menjabarkannya, memberikan pemahaman dan pengertian, dan terlebih menghidupkannya dalam loh hati kami. Sehingga kami semua melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Setia mengikut Tuhan, setia mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu, sebab Engkau telah menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan ini, demikian juga dalam hidup yang akan datang. Terima kasih buat pengasihan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau juga mau beserta dengan kami, mau memimpin kami, dan mau lebih lanjut memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.